Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi di channel saya, channel yang membahas putar lobster air tawar ya, teman-teman. Nah, channel ini memang dimana saya budidaya lobster dan saya membagikannya kepada teman-teman ya, karena berbagi itu atau saling berbagi itu indah ya, teman-teman. Kita jangan pelit-pelit ya, apalagi membagi ilmu. Nah, ini teman-teman, saya sedang memberi makan lobsternya ini dengan telur rebus ya, teman-teman. Sekali kita kasih ya telur rebus, karena saya itu sering ya, teman-teman, memberikan sayur-sayuran seperti toge, kacang hijau dan lain-lain ya, teman-teman. Nah, ini sekali kita kasih telur rebus ya. Ini telur yang sudah direbus, terus kita potong kecil-kecil ya. Nah, untuk yang kuning ini juga bisa dimakan ya, teman-teman. Ini juga bisa untuk burayak ya, yang kuningnya ini. Kalau teman-teman tidak ada pelet burayak, bisa diganti dengan telur kuning ya. Kita kasih pakan dulu ya, teman-teman. Di sini ukurannya 2 inci ke atas ya. Makan ya, teman-teman. Di sini ada 300 ya, 300 bibit kurang lebih ya, teman-teman. Nih. Tuh. Oke, teman-teman, di video kali ini ya, saya mau sedikit menjelaskan ya, kenapa saya itu mau budidaya lobster air tawar ya, teman-teman. Alasannya itu kenapa ya, teman-teman? Untuk alasannya, teman-teman, sebenarnya itu banyak sekali faktornya kenapa saya mau budidaya lobster air tawar. Ini menurut pendapat saya ya, teman-teman. Sebelum kita lanjut ke pembahasan kita, teman-teman, jangan lupa dipencet dulu ya tombol subscribe-nya, loncengnya, terus di like ya, teman-teman. Tuh, teman-teman, telurnya sudah mulai disambar tuh. Itu ya. Memang untuk telur rebus ini ya, teman-teman, kan baunya itu amis. Jadi si lobster ini sangat senang ya yang berbau amis seperti itu. Tuh, langsung diambil tuh. Oke, teman-teman, kita lanjut. Kenapa alasan saya itu mau budidaya lobster air tawar ini, teman-teman? Yang pertama itu pakan dan makan lobster ini itu sangat murah ya, teman-teman. Untuk pakannya itu bisa kita jumpai di mana saja, teman-teman. Contohnya misalkan memang si lobster ini bisa makan pelet ya, kita beri makan pelet dia mau ya, karena ada peletnya khusus. Misalkan peletnya itu tidak ada ya, atau kita belum membeli pelet ya, kita bisa ini ya, bisa memberi makan yang lain ya, alternatif seperti sayur-sayuran ya, makanan mereka yang alami ya, sayur-sayuran, kacang-kacangan, umbi-umbian ya, seperti itu. Pakannya itu bisa kita jumpai di mana saja, seperti di warung, di pasar ya, itu bisa kita jumpai ya, karena memang si lobster ini sangat suka memakan sayur-sayuran juga ya, seperti itu, teman-teman. Seperti toge itu ya, dia sangat rakus dengan toge, kacang hijau dia sangat senang ya, seperti itu, teman-teman. Jadi makannya itu sangat mudah kita cari ya, atau kalau teman-teman rajin itu bisa kita cari di sungai ya, misalkan kita cari keong ya, atau di sawah ya, seperti itu. Kita cari keong atau seafood, kita cincang-cincang dagingnya itu kita berikan ke lobsternya, atau bisa kita cari di dalam tanah, teman-teman.
Nah, di dalam tanah ini kita cari cacing ya, cacing tanah. Itu si lobsternya itu sangat lahap sekali ya makan cacing tanah itu ya teman-teman, karena cacing tanah ini kan memang bagus untuk pertumbuhan si lobsternya teman-teman. Daging-daging itu kan proteinnya itu banyak ya, seperti keong sawah itu ya, atau cacing tanah itu kan proteinnya banyak dan bisa mempercepat pertumbuhan si lobsternya ya teman-teman. Jadi pakannya itu bisa kita jumpai di mana saja, bisa di sungai, di dalam tanah, ataupun di warung-warung ya, di warung, di pasar itu banyak. Karena lobster ini kan hewan omnivora, hewan pemakan segalanya, dan tidak pilih-pilih ya teman-teman. Dan lobster ini juga bisa makan tahu ya, itu saya pernah lihat orang kasih makan tahu. Bisa lobster ini makan tahu ya. Contohnya itu seperti ini nih, telur rebus ya. Telur rebus saya kasih ke lobsternya itu langsung disambar tuh ya, banyak sekali ya. Dan pakannya itu sangat sedikit sekali ya teman-teman. Nah, itu yang membuat saya itu sangat senang budidaya lobster air tawar ini. Pakannya itu sedikit ya, jadi hemat biaya ya, hemat kos kita. Dan makanannya itu tidak susah kita cari ya, dimana saja itu sudah ada. Itu ya. Yang kedua teman-teman, lobster air tawar ini airnya itu tidak terlalu banyak ya, jadi airnya itu sedikit saja, jadi tidak memakan banyak air, jadi hemat air ya, hemat air. Dan juga airnya itu tidak berbau ya, jadi airnya itu airnya tuh bagus ya dengan lobsternya ini. Kalau kita biasanya memelihara ikan kan, terutama ikan lele, biasanya airnya tuh akan bau sekali ya. Nah, kalau lobster ini airnya itu tidak bau ya, tidak bau dan bersih ya sekali, dan sangat sedikit sekali ya teman-teman. Tidak perlu banyak-banyak airnya tuh, jadi hemat air ya teman-teman. Untuk saya kan saya menggunakan air sumur ya teman-teman, jadi bisa menghemat air sumur saya. Itu alasan yang kedua ya teman-teman. Alasan yang ketiga, lobster ini kawinnya itu kawinnya itu sangat sering ya, sangat sering sekali, dan menghasilkan banyak sekali telur. Nah, lobster ini teman-teman, untuk indukan betina itu bisa menghasilkan telur dalam setahun itu, berapa kali mereka bertelur itu bisa sampai 3 atau 4 kali ya kalau untuk iklim Indonesia ini. Karena saya sendiri juga mengalaminya ya. Lobster ini nggak tahu ya, hobi sekali kawin ya, jadi setiap bulan itu kalau saya kuras pasti ada saja yang kawin ya teman-teman. Memang kalau di Indonesia ini kan iklimnya tropis ya, cocok untuk si lobsternya, tidak dingin, karena lobster ini kan tidak bagus di daerah yang dingin ya. Lobster air tawar jenis saya ini kan red claw ini kan berasal dari Australia. Kalau saya baca itu memang berasal dari Australia, habitat aslinya itu ada di Australia, dan mereka itu kawin sangat sedikit. Cuman katanya tuh saya baca itu cuman 1 kali ya, kalau di Australia itu kawinnya itu cuman 1 kali dan menghasilkan telur cuman 1 kali. Nah, di Indonesia itu ternyata sangat cocok untuk lobster air tawar budidayanya ini ya, karena mereka bisa bertelur tuh setiap kali ya, bisa berkali-kali ya teman-teman. Dan untuk telurnya itu sangat banyak ya teman-teman. Untuk ukuran 4 inci itu bisa ratusan ya, bisa 200 telur yang dihasilkan. Semakin besar indukan betinanya itu semakin banyak juga ya, misalkan 6 inci atau 7 inci itu bisa ribuan telur ya. Dan kita bisa memaksimalkan telurnya itu ya, kalau teman-teman bisa tahu caranya ya, telaten, telurnya itu bisa berkembang banyak ya, jarang sedikit mati, dan
menghasilkan banyak sekali bibit-bibit lobster air tawar ya, dan sangat mudah itu teman-teman. Itu alasan ketiga ya teman-teman. Alasan keempat teman-teman, lobster air tawar ini nilai jualnya itu masih stabil ya teman-teman, masih tinggi sekali dibandingkan dengan ternak-ternak lain ya, seperti ikan lele, ikan nila. Biasanya kalau ternak lain itu seperti ikan lele itu kan harganya sekarang sudah jatuh ya, katanya sudah mulai turun ya. Sekilo itu bisa 18.000 ya sekilo untuk ikan lele. Nah, sedangkan untuk lobster air tawar ini harganya tuh masih stabil ya teman-teman. Harganya tuh masih relatif tinggi ya. Sekilo itu bisa mencapai 150 sampai 200.000 ya per kilonya itu teman-teman. Untuk bibitan indukannya juga itu masih sangat mahal sekali. Nah, memang lobster ini kan yang menternaknya itu masih sedikit sekali ya teman-teman, jadi mungkin masih sangat susah kita jumpai, terutama itu yang mungkin di kota-kotanya yang masih belum kenal ya dengan lobster air tawar. Itu biasanya masih harganya itu masih tinggi sekali ya teman-teman. Jadi untuk lobster ini memang sudah gampang kita meliharanya, menghasilkan telur banyak ya, pakannya mudah, airnya itu sedikit, dan juga harganya itu sangat ekonomis ya, sangat bernilai tinggi. Jadi untuk teman-teman yang mau budidaya itu cocok ya, kalau mau dijadikan bisnis itu budidaya lobster air tawar. Dan yang terakhir ya teman-teman, ini yang terakhir, lobster air tawar ini sangat mudah diternakan dan tidak mengganggu pekerjaan kita. Misalkan teman-teman mempunyai pekerjaan, pagi-pagi teman-teman harus kerja, sore pulang ya, itu tidak mengganggu pekerjaan kita, karena lobster ini kan hewan malam ya, hewan nokturnal, hewan yang hidup di malam hari. Jadi untuk pemberian pakannya itu kita bisa kasih makan itu di sore hari ya, dan di pagi hari itu bisa kita kasih pakan sebelum berangkat kerja ya. Makannya itu sedikit sekali ya, untuk pagi hari itu cukup 20% saja ya dari pakan kita, dari pemberian pakan mereka di sore hari itu ya. Nah, atau biasanya saya tidak memberi pakan atau tidak memberi makan lobsternya ini di pagi hari. Biasanya untuk malam hari itu saya kasih banyak ya, dan di pagi harinya itu kan masih ada sisa pakannya itu, biasanya tidak saya kasih pakan lagi, biarkan si lobsternya itu menghabiskan pakannya itu ya teman-teman. Kalau saya lagi malas, kalau saya lagi rajin, biasanya pakan yang pagi itu saya ganti, saya kasih lagi pakan yang baru ya teman-teman. Itu lebih bagus ya teman-teman. Nah, tidak mengganggu pekerjaan kita teman-teman. Jadi kalau pagi itu kita berangkat pulang kerja, atau teman-teman masih kuliah tuh pulang kuliah, sorenya atau malamnya kita kasih pakan ya, sangat mudah sekali. Untuk kesulitannya paling teman-teman itu harus rajin ya, jika melihat airnya itu sudah mungkin amoniaknya sudah tinggi, sudah mulai kotor ya, mungkin diganti atau dikuras kolamnya, atau bisa dibersihkan ya, dirajin-rajinkan setiap hari untuk membersihkan agar tidak sering mengganti kolamnya, air kolam ini ya teman-teman. Mungkin itu saja teman-teman alasan saya kenapa saya mau budidaya lobster air tawar. Oke, kita lanjut lagi ya, kasih pakan.
Kita lanjut juga di sini ya teman-teman. Di sini ini yang sudah indukan, yang sudah besar-besar ada di sini. Kita kasih di dalam teman. Tuh teman-teman, langsung disambar ya, langsung disambar tuh, karena memang telur rebus ini baunya amis ya. Baiklah teman-teman, cukup sekian ya dari saya. Apabila ada pertanyaan, saran, dan kritiknya bisa ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Dan jika video ini bermanfaat, silakan di share ya sebanyak-banyaknya, tidak apa-apa, tidak jadi masalah. Cukup sekian ya teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya.